persisnya kita tidak tahu. Mari kita baca Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jelas ya di sini. Kapan saatnya? Itulah sebabnya saudara jangan percaya, ya. Kalau ada hamba Tuhan berkata, oh Yesus mau datang tahun-tahun sekian, nih tahun 2012, akan kiamat. Saudara, itu bukan dari firman Tuhan. Memang saudara, sepanjang 2000 tahun yang lalu sudah banyak statement-statement yang berani menyatakan Yesus akan datang tanggal sekian, tahun sekian, ya. Baik itu mulai dari pakai argumen astronomi. Oh, itu menurut para ahli perbintangan ada 8 atau berapa 9 planet berada pada posisi garis lurus. Oh, itu berarti menunjuk kiamat sudah tiba. Atau ada yang bilang bumi kita akan terkena luncuran asteroid, ya. Ada juga pakai perhitungan, wah ngitung Alkitab ini masa dihitung-hitung, wow ketemunya tahun sekian, ya. Firman Tuhan tadi bilang apa? Tidak seorang pun yang tahu, saudara. Tapi namanya nabi palsu, saudara. Ketika ditanya, loh kamu kok bisa tahu? Firman Tuhan bilang tidak tahu. Anak pun tidak tahu, ya. Malaikat tidak tahu. Loh kamu kok bisa tahu? Jawabannya apa? Aku langsung dikasih tahu Bapak kok. Ya kan? Yang tahu di sini siapa? Hanya Bapak sendiri. Nah, dia pakai alasan dikasih tahu Bapak. Saudara, jangan percaya. Ya, kalau ada buku-buku khotbah-khotbah yang berani mengklaim Yesus akan datang tanggal sekian, itu bukan firman Tuhan. Jelas sekali, ya. Amin. Mengikuti saudara? Oke. Yang terakhir, yang kelima. Saudara, berbeda dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Saudara ingat Yesus lahir di mana? Di kota Bethlehem. Tempatnya di rumah sakit, kandang binatang, ditaruh di palungan. Dia datang yang pertama kali di dalam kesederhanaan, di dalam kehinaan. Bahkan orang-orang saudara yang tidak tahu siapa dia menghina, mencaci maki. Bahkan orang bisa mukul, berani meludahi, berani menyalibkan. Tapi saudara, saat dia datang kedua kali nanti, dia tidak akan lagi datang dalam kehinaan. Dia bahkan datang bukan sebagai juru selamat lagi, saudara. Dia akan datang sebagai hakim. Dia akan datang dengan kemuliaan. Seperti yang tadi sudah kita baca sebagian, kita lihat baca lagi Matius 16. Matius pasal 16. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita baca sekali lagi Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30.
Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Wow, saudara, itulah harapan kita. Kita satu saat nanti akan melihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani akan datang dengan segala kemuliaannya. Hari ini saudara, hati kita sedih. Orang bahkan bisa mencaci maki pakai nama Yesus, saudara. Orang mengejek apa yang kita percayai atau siapa yang kita percayai. Tapi akan datang waktunya, mereka mau tidak mau, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika Yesus datangnya kedua kali, mereka lihat sendiri betapa betul-betul Dia adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang rela jadi manusia karena kasihnya kepada kita. Dia yang rela mati untuk menebus kita. Ternyata betul-betul seperti yang Alkitab katakan. Sehingga waktu itu apa dikatakan Filipi? Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut. Tapi sayang saudara, waktu itu mereka yang selama hidup sebelum Yesus datang kedua kali, mereka menolak. It's too late. Tapi itu saudara, ini sebenarnya good news untuk kita. Pelayanan saudara seperti yang kalian lakukan seminggu kemarin misalnya. Orang-orang pikir, ngapain sih kamu sampai ngambil cuti, ya, pulang kerja buru-buru langsung ke gereja dan sebagainya. Memang orang-orang dunia kadang-kadang mereka berpikir, ngapain sih seperti itu. Saudara, semua yang saudara lakukan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Satu saat nanti Juru Selamat kita akan datang menyambut kita. Dia akan datang dengan segala kemuliaannya, dan kita, kalau kita masih hidup, waktu itu kita masih ada di bumi saudara, dalam waktu sekejap, ya, setelah orang-orang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, tubuh kita akan diubah menjadi seperti tubuh kebangkitan Yesus, dan kita akan menyambut Tuhan Yesus di awan-awan tadi katakan di surat Tesalonika. Amin saudara. Itulah sebabnya jangan putus asa ketika saudara menghadapi tantangan. Jangan give up, jangan menjadi discouraged di dalam menghadapi kekecewaan, ya. Iman kita adalah iman yang benar, iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Di Bible Study kita nanti akan membahas tentang tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Kalau saudara dalam Bible Study kita akan bisa membahas itu beberapa tujuan. Minggu depan kita secara khusus akan membahas tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali nanti itu apa saja. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akui kadang-kadang hidup ini terasa berat. Tapi ketika kami mengingat firman-Mu, mengingat akan janji-janji-Mu, khususnya hari ini, ketika kami diingatkan kembali bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya, di mana Juru Selamat kami yang sudah mati 2000 tahun yang lalu akan datang dengan segala kemuliaannya. Oh Tuhan, hati kami sungguh dikuatkan. Pelayanan kami, jerih lelah kami di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Bahkan ketika kami mau hidup dalam kekudusan,